Oke, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jadi semalam sebenarnya Bang Willy Aditya ini dari Nasdem sudah confirm ya mau hadir katanya via online, tapi sampai saat ini belum bisa dihubungi. Nah, produser kami juga masih tetap mencoba menghubungi terus dari perwakilan Nasdem. Oke, kita lanjutkan dialog saya ke Bang Habib. Bang Habib, tadi Mas Adi Pray bilang 80-20 nih sebenarnya. Jadi jangan-jangan tadi malam ada deal-dealan tertentu, ya udah gabung nih, join nih, tapi diredam dulu aja gitu karena menjaga perasaan dari PKS dan Pak Anies dan lain sebagainya gitu. Ya kalau kita lihat sudah ada tondo-tondo lah. Tondo-tondo. Berarti benar 80-20. Iya, berarti Mas Adi bilangnya benar tuh. Maka bisa jadi 90-10 jangan. Wah, 90-10. Ya kan, kenapa? Apalagi ya hambatannya sebetulnya sekarang, ya. Hambatannya apa? Histori persahabatan ada, ya. Kemudian kesamaan politik 5 tahun terakhir ada kan? Jangan lupa, kami ini sama-sama di pendukungnya Pak Jokowi, dalam koalisi pendukungnya Pak Jokowi 5 tahun terakhir. Kemudian tondo-tondo yang paling jelas saya bilang tadi di parlemen, yang parlemen saat ini, ya kan ada beberapa rapat komisi nih, dan rapat badan apa namanya Balek, undang-undang Dewan apa namanya khusus Jakarta, daerah khusus Jakarta, kan Nasdem sikapnya sama loh, apa namanya dalam beberapa isu penting dan dalam konteks kesepakatan umum ya di tingkat pertama sama dengan partai-partai yang ada di koalisi kami, gitu kan ya. Nah, apalagi di berbagai komisi saya pikir kurang lebih sama lah, apa namanya frekuensinya itu sama. Nah, sehingga yang tadi dikhawatirkan orang nih, Pilpres kemarin, efek Pilpres, perkelahian Pilpres akan terbawa sampai setelah Pilpres. Kita akan gontok-gontokan, DPR akan panas menjadi ajang perkelahian lanjutan, ya kan ya. Ternyata kan nggak terbukti, terutama dari sikap Partai Nasdem ini yang sangat bersahabat, ya, sangat friendly dengan kita, dan pertemuan semalam ya sangat monumental sebetulnya, ya bukan hal yang sederhana. Dan kalau dibilang persentasenya berapa, Pak Adi Pray Madura 80-20, ini kalau dari Condet 90-10 gitu kan, Jakarta Timur gitu kan. Udah dinaikin satu level. Orang Condet jauh lebih optimistis daripada orang Madura. Oke, kalau tondo-tondonya ada, tapi hambatan nggak ada menurut Bang Habib. Tapi kan di situ ada partai-partai lain, Bang, selain Gerindra ada Golkar, ada PAN. Itu nggak masalah tuh. Golkar sudah ngomong langsung ya kan kemarin kan ya, Pak Erlangga kalau nggak salah ya, atau siapa Doli Doli nggak ada masalah ya temen. Tapi kalau dalam rapat-rapat sehari-hari juga nggak ada masalah. Politik merangkul bukan memukul itu bukan politik Pak Prabowo dan Gerindra, tapi itu politik koalisi kami. Nah itu yang sekarang kayak kemarin Bang Zul juga kan nggak ada masalah kok masuk. Karena setuju aja kita gitu. ini negara besar, bos, gitu kan ya. Masuknya Nasdem atau nanti juga mungkin insya Allah PKS ya kan ikut masuk ya kan, kita doakan ya kan, sama sekali nggak akan membuat kegerahan di dalam. Kita saudara kok. Oke. Langsung aja Bang Khalid. Mulai dicolek nih, mulai dicolek. Ya mungkin fokusnya memang pada MK, tapi kan sekarang dari Bang Habib aja udah mulai colek gitu ya. Nah, apakah PKS juga tidak merasa berjuang sendirian di MK gitu loh, sementara saya kira ini pertandingan ini belum finish buat PKS. Jadi proses pengumuman di KPU tapi belum finish, karena finishnya adalah setelah proses semua dilalui ya, proses pencarian jalan keadilan tadi sudah dilalui dengan sebaik-baiknya, baru kemudian kita akan di PKS akan mengambil sikap seperti apa. Jadi pertandingan belum finish ya, sehingga proses ini yang harus kita tuntaskan. Ini ada jadi kalau kita pada konstituen begitu ya kemarin? Enggak, ini merupakan kewajiban moral dan konstitusional. Bagi PKS ini adalah kewajiban moral dan konstitusional dan harus ditunaikan. Baru kemudian kita berpikir bagaimana ke depan. Jadi nanti setelah proses di Mahkamah Konstitusi selesai ya, hasilnya seperti apa, baru kemudian musyawarah Majelis Syuro akan melakukan kegiatan bermusyawarah menentukan arah politik ke depan seperti apa. Bang Khalid, Pak Anies kan juga sempat berbicara begitu bahwa pertemuan antara Prabowo dengan Surya Paloh ini juga pertemuan baik, walaupun memang dikatakan bukan luar biasa. Nah, artinya apakah ini juga sudah agak tanda-tanda gitu sedikit mengendur? Oke, misalnya proses MK memang jadi fokus gitu, tapi juga paling tidak ya akan bersedia juga bergabung. Jadi gini, PKS kemarin di seluruh saksi-saksi seluruh Indonesia ya mengumpulkan bukti-bukti, data-data. Jadi kemarin kita seluruh pengurus tim hukum itu bergerak lagi capek-capeknya nih mengumpulkan data-data.
ya, dan kita sudah sampaikan kepada Timnas, tim hukum untuk nanti dibawa ke MK. Jadi bagi kami di PKS sungguh tidak etis ketika kader kami berjuang, ya, sedang mengumpulkan bukti, sedang mengumpulkan data untuk perjuangan mencari keadilan, berjuang bersama rakyat, bersama para pendukung 01, tiba-tiba kita berbicara masalah koalisi dan sebagainya. Saya pikir itu nantilah kita tuntaskan perjuangan bareng-bareng dulu, ya, di proses di sengketa Pilpres ini sebaik-baiknya, usaha terbaik sebaik-baiknya, dan baru kemudian nanti kita melihat hasilnya seperti apa. Nah, baru setelah itu kita akan membuka diskusi lagi, apakah arah politik PKS ke depan masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, nanti wewenang dari Majelis Syuro yang akan menentukan. Apakah mau bergabung atau mau jadi oposisi lagi gitu? Ya, Berarti betul. kan nambah lagi jadi 15 tahun nih, Bang Khalid ya. Kalau misalnya jadi Oposisi ya, oposisi, misalnya. gitu. Nanti kita lihat situasi. Kita lihat. Mas Adi, catatan sendiri buat PKS bagaimana? Konsisten sekarang memang di MK karena ada kewajiban konstitusi, ada kewajiban moral ya terhadap konstituennya gitu. Tapi dari petanya saat ini, bayangannya Bang Adi PKS ini gimana? Ya sebenarnya kalau mau jujur, partai-partai politik di luar Prabowo dan Gibran ini tak pernah punya jarak psikologis apapun dengan Prabowo khususnya. Nasdem tak pernah punya jarak yang konfrontatif dengan Prabowo. PKS pun pernah punya pengalaman bersama dengan Prabowo 2 kali Pilpres ya. Kemudian P3, termasuk PDIP beberapa waktu yang lalu, PDIP mengatakan nggak ada masalah dengan Gerindra. Masalahnya cuma satu di antara partai-partai di luarnya Pak Prabowo ini. Masalahnya dengan Jokowi. Nah, saya melihat kalau Prabowo Subianto dan Jokowi masih mesra untuk beberapa fase yang akan datang, rasa-rasanya PKS agak sulit tuh mau bergabung. Jarak psikologisnya bukan dengan Prabowo, tapi ada dengan Pak Jokowi. Termasuk soal kemungkinan PDIP merapat ke Prabowo, sangat mungkin, dengan catatan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tak lagi mesra seperti yang dulu. Ini yang kemudian saya baca, tapi beda agak Nasdem, beda dengan PKB, beda dengan P3. Hubungan apapun Prabowo dengan Pak Jokowi, mau baik ataupun tidak, rasa-rasanya mereka ini punya tondo-tondo yang jauh lebih kuat untuk menjadi bagian dari koalisi. Tapi except PKS, kecuali PDIP, ada jarak Pak Jokowi di situ yang sepertinya akan menghambat mereka untuk masuk dalam koalisi. Kecuali dengan catatan, bergabung dengan koalisi, tapi Pak Jokowi pengaruhnya sudah mulai diamputasi. Tak lagi menjadi figur sentral, figur kunci yang mengorkestrasi bangunan koalisi ke depan. Karena kan ada partai yang mengusulkan Pak Jokowi itu menjadi pimpinan koalisi. Tentu partai-partai yang berkuasa, partai-partai yang berkompetisi, nggak mau di bawah subordinasi hanya mantan presiden di masa yang akan datang. Berarti Mas Itu Adi- bacaan saya dari jauh ya. Ya, Mas Adi melihat kalau misalnya Itu memang nanti Madura. PDIP terus kemudian PKS bergabung itu ada deal-deal politik tertentu begitu? Ya kalau bergabung pasti ada deal lah. Apa konsesi ya menteri, kekuasaan. Jadi politik kita memang di ujungnya itu adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan, entah cara berkoalisi ataupun dengan cara islah politik. Sejak SBY, kemudian Jokowi, termasuk kemungkinan Prabowo, kalau kita menggunakan perspektifnya Dan Slater, ada perspektif elit di kita itu memang bersaing itu sekadarnya. Jadi ada keinginan dari elit-elit politik di Indonesia itu bahwa persaingan hanya ramai jelang Pilpres, pasca Pilpres. Saling berangkulan dan kerjasama dan gotong royong. Dan itu sepertinya akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Motif politik untuk membangun Indonesia yang kuat ini butuh resource, butuh soliditas dan kerjasama. Di samping itu tentu pasangan Prabowo dan Gibran ini butuh dukungan politik di parlemen yang jauh lebih kondusif. Per hari ini, gabungan 4 partai di 02 ini hanya mencapai 42%. Tentu tak nyaman kalau kemudian mayoritas parlemen dikuasai non koalisi nomor 2, sehingga apa? Kebijakan-kebijakan politik strategis ke depan tentang infrastruktur mungkin, tentang makan gratis, tentang susu, tentang IKN, kalau tidak mendapatkan support dari parlemen, tentu ini tidak akan mampu mengekselerasi bagaimana Indonesia ini akan keluar dari middle income trap itu loh. Tapi menarik ya soal relasi antara Pak Prabowo dengan partai-partai dan Pak Prabowo dengan Jokowi yang mungkin akan mempengaruhi relasi dengan partai-partai itu lagi. Nanti kita bahas bentar lagi ya Bang Habib ya. Break dulu ya. Oke, saat lagi kami akan kembali.